Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mu'alif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassukin bi kitabillah bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ata ilal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka ma'al lutfi wal afiyati wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi ab'adis sholati, nerangaken ing dalem pira-pira ab'ade salat, sunat ab'ade salat. Ab'adus sholati utawi ab'ade salat. Ab'adus sholati utawi pira-pira sunat ab'ade salat sab'atun iku ana 7. At-tasyahhudu iku siji iku tasyahud al-awwal, maksudnya al-awwalu at-tasyahud iku tasyahud al-awwalu kang kawitan. Wa qu'uduhu lan loro iku lungguh ing tasyahud awal. Wassalatu lan telu maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud awal. Wassalatu lan papat iku maca sholawat alal ali ing atase keluarganipun Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalem tasyahud akhir. Wal kunutu lan 5 iku kunut, wa qiyamuhu lan 6 iku ngadeke kunut. Wassalatu lan maca sholawat wassalam lan maca salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluarganipun Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi mubtilatis sholati, nerangaken ing dalam pira-pira perkara kang batalake salat. Tabtulu batal apa as-sholatu salat bi arba asyarotah kelawan 14 apane khoslatan pekertine. Bil hadasi sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati lan sebab tumibane najis ilam tulqah lamuna ora den uncalake apa najasa halan ing dalem saknalika min ghairi hamlin kelawan tanpa nggawa. Wangi syafil aurati lan kebukai aurat ilam tustar lamuna ora den tutup hal apa aurat halan ing dalem saknalika. Wan nutqi lan ngomong biharfaini kelawan rong huruf au harfin utawa sak huruf mufhimin kang mahamake amdan hale moho. Wabil mufattiri lan kelawan perkara kang batalake poso lan sebab perkara kang batalake poso amdan hale sengaja. Wal akli lan mangan al kathiri kang akeh nasian hale lali. Wasalasi harokatin lan telu pira-pira gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sahwan senajan lali. Wal wasbah lan mencolot al fahisyati kang ado. Wadorbati lan gepuk al mufritoti kang nglarakake nemen ya maksudnya nggih. Wa ziyadati ruknin lan tambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawean amdan halim moho. Wa taqaddumi lan disii ala imamihi ing atasi imami musolli imam makmum ya imam musolli biruknaini kelawan rong rukunan fi'liyaini kang bangsa penggawean karone. Wa takhallufi lan ngareni bihima kelawan ruknaini bi ghairi udrin kelawan tanpa anane udzur. Wa niyati qat'i sholati lan niat mutus salat. Wa ta'liqi qat'iha lan gantungake mutuse salat bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Wa taraddudi lan miter-miter utawa ragu fi qat'iha ing dalam mutuse salat. Teman-teman sekalian yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini pengajian kita, belajar kita sampai pada fasal fi ab'adis sholat. Disebut ab'ad sholat. Sunnah sholat itu ada hayat, ada ab'ad.
disebut abad ini ba'dun minas sholah, sebagian dari sholat, sehingga apabila ditinggalkan maka kita seharusnya menggantinya dengan sujud sahwi. Untuk sujud sahwi sudah keterangan bab kemarin, jadi saya tidak mengulas kembali karena teman-teman sudah sama-sama belajar. Langsung saja pada pembahasan ab'adus sholah. Ab'ad sholat itu ada 7 ya, ada 7. Yang pertama tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus itu ya, itu tasyahud awal. Bila ditinggalkan maka harus sujud sahwi gitu ya. Kemudian waq'uduhu, dan duduk pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu harus dilakukan dengan duduk ya. Duduknya ini termasuk abad ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, harus ada bacaan salawat pada tasyahud awal. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu ya. Kemudian berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga. Teman-teman, selanjutnya untuk abadnya sholat adalah baca sholawat pada keluarga Nabi, pada tasyahud akhir. Kalau sholawat pada nabinya untuk tasyahud akhir masuk rukun ya. Kalau as-sholatu alal untuk keluarganya pada tasyahud akhir itu merupakan abadnya ya. Setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu masuk ya, masuk abadnya sholat pada tahiyat akhir itu. Kemudian kunut masuk abad sholat. Kemudian berdiri, pelaksanaan kunut dengan berdiri itu ya. Kemudian yang terakhir adalah baca sholawat salam pada Nabi ketika kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibaca akhir kunut itu ya, itu termasuk abad. Sehingga ketika kunut tidak ada sholawat salam pada Nabi, begitu juga keluarga dan sahabat, maka termasuk meninggalkan abad sholat. Itulah mengenai abad sholat. Nanti kita bahas satu-satu mungkin ya, kalau ada waktu. Langsung saja ya pada bahasan mubtilatus sholah. Fasal menerangkan tentang perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu ba'arba'ata asyarta khoslatan. Ada 14 perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, sholat itu batal apabila adanya sebab hadas, bil hadasi, sebab hadas. Ketika sudah sholat, masuk sholat, sudah takbiratul ihram, kemudian hadas, entah hadas besar atau hadas kecil, sholat itu tetap batal. Misalkan buang gas ya, buang gas atau kentut, atau ketika keluar mani, maka sholatnya batal. Untuk hadas sudah dibahas pada bab-bab terdahulu. Kemudian biwuku'in najasah wa biwuku'in najasah, apabila kejatuhan najis ilam tulqa halan, dan tidak segera dilemparkan ya. Ketika ada najis, kejatuhan najis, kemudian tidak langsung dihindarkan, langsung dibuang ya, tidak langsung dibuang. Min ghairi hamlin, tanpa membawa. Maksudnya begitu, ketika sholat, kemudian misalkan seorang musolli melakukan sholat tadi, kemudian kejatuan kotoran, cicak. Nah, kalau memang memungkinkan untuk dibuang langsung, maka harus dibuang langsung, tapi tetap dalam peraturan ya, membuangnya tetap dalam peraturan, artinya tidak dengan menggunakan gerakan banyak. Dan najis itu memang bisa untuk tulko, bisa untuk langsung dilempar. Kalau memang najisnya itu kok basah,
dan tidak mungkin untuk dihindarkan, maka jelas tidak bisa, sholatnya batal. Tapi kalau bisa dihindari, bisa dilempar langsung, misalkan kotoran cicak itu tadi kok kering, kemudian dibuang dengan jari, dilempar, diselentik dengan jari sedikit gitu, bisa bisa terlempar dari sajadahnya, misalkan kita menggunakan sajadah ya. Nah, berarti sudah aman. Ya. Min ghairi hamlin, tanpa membawanya ya. Artinya kita bebas dari najis itu. Maksudnya min ghairi hamlin, kadang-kadang kita jangan sampai dalam kategori mahbus fin najasa. Misalnya kita sholat, yang terjadi hari ini seumpama kita orang-orang sholat jenazah dalam dalam proses pemakaman protokoler ya, protokol kesehatan itu ya, orang yang pasien COVID misalkan, sehingga tidak mungkin jenazahnya itu dibawa ke masjid. Karena tidak mungkin dibawa ke masjid, maka sholatnya dilakukan di luar masjid, dalam keadaan jenazah dibawa di dalam ambulan, sehingga nanti posisi ambulannya itu bagaimana, jenazah itu posisi kepalanya itu tetap di arah utara ke selatan ya, di utara ya, kepala di utara ya, sebagaimana jenazah seharusnya itu ya. Kemudian orang-orang sholat di luar masjid, sholat di belakangnya, sholat menghadap ke jenazah ya, mestinya menghadap kiblat harus ya, itu ya, posisi di luar masjid, di perkampungan misalkan, di mana saja, sehingga tidak memerlukan tikar, karena memang sholat jenazah gak butuh sujud ya, gak butuh duduk, hanya berdiri. Tapi ada hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang harus diperhatikan adalah mereka pakai sandal. Nah, sementara sandal itu posisi kaki harus suci ya. Ketika sholat tetap harus memperhatikan kesuciannya, sehingga dia sebelum sholat ya mestinya wudhu, kemudian cuci kaki bersih, sandalnya pun bersih, dia menginjak sandal dalam keadaan bersih. Akan tetapi jangan dilupakan bahwasanya sandal itu harus dijadikan alas sholat, jangan sampai dibawa, sehingga posisi musolli itu harus lepas dari sandalnya, kakinya dilepas dari sandal dan menginjak sandal dijadikan alas sholat ya, bukan alas berjalan loh ya, alas sholat harus dilepas. Kalau nanti seumpama sandal jepit atau sandal selobokan dipakai terang-terangan sebagian memakai sandal, nah itu sama dengan hukumnya hamlun najasa, hamil ya, ada hamil di sini ya. Tapi kalau sandalnya dilepas suci ya, terus kakinya menginjak sandal, maka posisi sandal itu sebagai alas, itu ya. Nah teman-teman, itu sekedar masalah min ghairi hamlin tadi ya. Jadi najis itu tidak boleh dibawa, sebagaimana ketika sholat membawa anak kecil dalam posisi pakai pempes yang pempesnya jelas najis, kemudian kita menggunakan sajadah sebagai alat sholat, atau kita tahdid ya, membatasi tempat sholat dengan sajadah, sehingga sajadah itulah lokasi sholat kita. Maka anak kecil yang membawa najis di pempesnya di atas sajadah itu sama dengan mahbus ya, menurut saya. Nanti bisa dikoreksi keterangan saya ya. Terus bagaimana? Ya harus di luar sajadah, kecuali bila sholat itu tidak menggunakan sajadah, tidak ada tahdidul makan, tidak ada tidak ada batasan tempat sholatnya. Jadi lantai biasa tanpa sajadah, sehingga bebas orang berjalan di depannya tanpa ada batasan, tidak apa. Tapi kalau sudah pakai sajadah, orang yang lewat depannya sajadah, melewati sajadah, itu tidak boleh ya. Langsung saja kemudian yang membatalkan sholat berikutnya adalah inkisyaful aurah, terbukanya aurat.
terbukanya aurat. Kalau syaratnya sholat itu kan dilakukan sebelum sholat, itu kan termasuk satrul aurat, menutup aurat. Tapi kalau aurat itu terbuka dari sholat, dari sebelum sholat, maka sholatnya jelas batal itu ya. Tapi kalau sholatnya itu sudah tertutup rapat auratnya, secara aurat dia sudah menutup lengkap, kemudian inkisyaf terbuka, ilam tustar halan dan tidak langsung ditutup, maka hukumnya batal sholatnya. Jadi ketika terbuka karena adanya angin, misalkan sholat di bawah kipas angin, atau karena ada tingkah laku anak kecil, karena kita membawa anak kecil, atau di dalam musola, di dalam masjid banyak anak kecil lari-lari sehingga secara tidak sengaja mereka mengganggu aurat kita, nah itu terbuka, maka harus langsung ditutup. Seumpama nggak tahu, kemudian temannya yang tahu sebelahnya atau belakangnya, maka harus segera ditutup, dengan tetap dengan protokol ya, dengan catatan ya, sholatnya dia temannya sing sebagai jar bijiwarin musolli tadi, jarnya musolli tadi itu tidak melakukan amal kathir, tidak melakukan gerakan banyak ya. Jangan sampai kemudian pas duduk langsung jongkong sehingga dia lepas dari duduknya, itu nggak boleh. Yang banyak terjadi itu ketika teman depannya sholat terbuka auratnya, belakangnya tahu, sehingga dia jongkong untuk menutup auratnya sehingga dia lepas dari pantatnya. Itu termasuk amal kathir, atau harokah kathiro. Itu kalau memang orang yang tidak tahu inkisyaful aurah, itu nggak tahu terbukanya auratnya, nggak tahu ya nggak masalah, nggak tahu. Tapi kalau diketahui oleh temannya sampai akhir sholat, sampai salam dia nggak tahu, maka kita harus konfirmasi, menyampaikannya bahwasanya auratnya tadi kebuka ya, auratnya tadi kebuka sampai tidak langsung tertutup sehingga dia harus mengulangi sholatnya, begitu ya, karena ada yang tahu. Yang penting sholat kita itu sebenar-benarnya, dilakukan dengan sebenar-benarnya, jangan sampai membenarkan sholatnya orang lain tapi mengorbankan sholat kita, gitu ya. Selanjutnya yaitu yang membatalkan sholat adalah wanutaqi biharfaini au harfin mufhimin amdan, berbicara dengan dua huruf, tapi kalau walaupun tidak memahamkan hanya dengan dua huruf tetap batal sholatnya. Au harfin mufhimin, atau satu huruf tapi memahamkan secara sengaja. Di sini ada secara sengaja ya Mbak ya, ada secara sengaja teman-teman. Kalau secara sengaja satu huruf batal. Misalkan kita pakai bahasa Arab qi fi'il amar ya, qi jagalah, nah itu roh lihatlah, nah itu termasuk satu huruf yang memahamkan. Mungkin ada baiknya saya ambil takrirat ya, kita buka takrirat sebentar, ya, biar untuk memahamkan. Bentar, saya buka drive-nya, bentar ya, halaman kemarin halaman berapa ya, halaman 200, kalau 200 ke atas, 200, bentar ya, 200, bentar loading. Nah pas mubtilatus sholah, termasuk masalah ngomong ya, ini kita bahas masalah ngomong. Dobitul kalam, yang membatalkan sholat. Cuplikan ya, ini cuplikan. Oke. Al-kalam, mubtilatul kalam, mubtilatus sholah, al-kalam yang pertama, al-kalam. Nah, wafi tafsilun. Idza kana katsiran arba'a kalimatin fa aktsara yubtilu mutlaqan. Sawaun kana muta'ammidan aw nasyan. Sawaun kana muta'ammidan aw nasyan. Jika omongan itu sudah berupa 4 kalimat lebih, maka jelas secara mutlak dia
batal, entah itu sengaja atau lupa. Itu yang pertama. Idza kana qalilan, jika sedikit. Qalilan itu min arba'i kalimatin urfiyah ya, dari 4 kalimat yang secara uruf, secara kebiasaan. Fayubdilu idza kana muta'ammidan, batal jika itu sengaja. Nah, sekarang yang tidak sengaja atau sengaja, kita kasih pelanggaran dobitul kalam alladzi yubtilu shalah. Di sini mu'alif menjelaskan tentang kriteria, definisi bicara yang membatalkan sholat. Huwa al-kalam as-sholih li khitabil adamiyin. Itu adalah ucapan yang layak. Yang layak itu yang bisa difaham ya, untuk pembicaraan anak Adam. Yang layak ya bahasa dengan bahasa yang diterima oleh sesama. Itu maksudnya al-kalam as-sholih. Kemudian di sini ada masailu fil kalam fi sholat. Masalah berbicara di dalam sholat. Ada penjelasan yang yang detail ini. Yang pertama, bagian pertama, mas'alatun ula. La yubdilul kalam al-qalil fi salasi halat. Kalam itu tidak membatalkan, kalam yang sedikit, pembicaraan sedikit itu tidak membatalkan sholat jika dalam 3 tingkah, 3 bentuk ya. Idza kana nasiyan, kalau dia lupa. Kalam qalil ya, kita bahasnya kalam qalil ya, dia lupa. Idza kana jahilan, dia itu tidak tahu hukum, jahil, tidak tahu ya. Kemudian idza sabaqa lisanuhu, sabqul lisan, keperucut ya, bahasa Jawanya itu keperucut omong. Oke? Itu kalam qalil itu tidak akan membatalkan sholat. 3 kategori ini, 3 kriteria ini yang tidak membatalkan sholat jika kalam ucapan sedikit yang kurang dari 4 kalimat tadi diucapkan secara lupa, diucapkan bagi orang yang memang tidak tahu hukum, kemudian sabqul lisan, kepleset omong, nah itu tidak membatalkan. Kemudian mas'alatun saniyah, saya besarkan, an-nutqu biharfin wahidin, berbicara dengan 1 huruf, la yubdilu wa in kana muta'ammidan. 1 huruf kan termasuk jelas omongan sedikit ya, itu tidak akan membatalkan walaupun diucapkan secara sengaja. Illa fi salasi halatin, kecuali dalam 3 tingkah. Fa innahu yubtilu, 1 huruf itu bisa membatalkan sholat apabila ada 3 tingkah. 1, idza kanal harfu mamdudan, huruf itu panjang. 1 huruf tapi diucapkan panjang. Seumpama gitu. Kayak menghela ya. Atau apa ya? Atau ini yang huruf mufhim ya. 1 huruf kalau mufhim ya, memahamkan ya, tetap membatalkan ya. Kemudian idza kana mufhiman, 1 huruf tapi memahamkan, itu tetap membatalkan. Contohnya qi minal wiqaya wa qiyaki wiqayatan qi, jagalah qi. 1 huruf tapi faham ini 1 kalimat ya, 1 kalimat ya, tapi memahamkan. Kemudian au'i minal wi'aya, i sama kan. Kemudian yang ketiga, idza kana biqasdil laib, apabila diucapkan dengan tujuan dolanan, mainan, untuk main-main. Nah, jelas itu membatalkan sholat. Itu masalah saniyah. Kita lanjut pada masalah ketiga. Sekarang masalah ketiga. Launatoko binat bil Qur'an kaqolihi ya Yahya hudil kitaba biquwah au udkhuluha bisalamin amidin hal tabtulu sholatuhu amla. Bila ada orang yang mengucapkan dengan bahasa Al-Qur'an, apakah sholatnya itu batal atau tidak? Misalkan bahasa Quran kan banyak ya,
apa artinya Al-Quran? Al-Quran itu secara terjemah itu mampu memberi perintah ya, mampu mengisyaratkan sebuah pekerjaan, sebuah perintah, sebuah amanah ya. Misalkan ada orang ada orang masuk nggak salam, kamu sholat, ada orang masuk rumah sampean nggak salam, akhirnya sampean ngomong tapi dalam bahasa Al-Quran di dalam sholat, udkhuluha bisalamin aminin, begitu ya, udkhuluha bisalamin aminin, negur dia yang masuk rumah ndak salam tadi. Maka di sini ada 4 kriteria. 1. Tarodan yaksidul Quran faqat fala tabtulu salatuhu. Jika dia mengucapkan untuk membaca Al-Quran, maka sholatnya tidak batal. Jadi ketika disampaikan kata-kata udkhuluha bisalamin aminin, tadi memang niatnya qasdunya itu Quran, maka sholatnya tidak batal. Tapi di sini asaniyah, al-hala asaniyah tarodan yaksidu tafhim faqat fatabdulu salatuhu. Sehingga orang yang membacanya tadi qasdunya itu tafhim untuk memahamkan, ben koniku faham nek melbu iku mesti ini kudu salam ndok Quran ono ayat udkhuluha bisalamin aminin, maka batal sholatnya. Kemudian al-hala salisa, kriteria yang ketiga ya, tarodan yaksiduhuma ma'an falatabdulu sholatu. Tapi kalau niatnya itu membaca Al-Quran dan mengingatkan, memberi kefahaman, maka tidak batal. Yang terakhir, tarotan yudlikula yaksidu syai'an fatabdulu sholat, diucapkan tanpa ada sengaja apa-apa. Di dalam sholat kemudian sampean ngomong ya khudul kitab babi kuah, ndak ada niat baca Al-Quran, nggak ada niat tafhim, maka batal sholatnya. Sama juga ketika seorang yang lupa, imam lupa sehingga makmumnya mengingatkan dengan kata subhanallah. Tapi kalau subhanallah itu diniati zikir, maka ndak apa-apa, karena di dalam sholat itu adalah pada sebenarnya adalah bacaan ya, bacaan, amalannya itu bacaan. Sholat itu doa, isinya ya bacaan ya, gerakan dan bacaan itu sholat. Sehingga orang yang imam lupa diingatkan dengan subhanallah dengan niat itu hanya mengingatkan, maka batal sholatnya. Itu yang jarang difaham orang, subhanallah begitu kan, niatnya tafhim, maka batal sholatnya. Tapi kalau niatnya itu dengan zikir ya, yaksidu dzikra wa tafhim, maka tidak batal sholatnya, begitu. Paham ya? Itu kalau ini kan natoko binadmil Quran. Teman-teman sekalian, masalah Rabi'ah, lau talaffadha bi kurbatin kaitkin au ibroin au waqfin au itikafin au nadhi tabarrurin fi shalah kaqolihi lillahi alayya an a'taika fi hadzal masjid au lillahi alayya an atasaddaqa bimi atiriyan hal tabtulu salatuhu. Kemudian jika ada orang yang talafut bikurbah, kurba itu nazar ya, nazar, mengucapkan nazar di dalam sholat. Nazar itu kan entah itu tentang itqin, memerdekakan buka, atau yang lain, pokoknya nazar ya, nazar tabarrur ya, tabarrur fi sholat. Apakah fahal tabtulu sholatu, apakah batal sholatnya? Maka di sini menurut Ibnu Hajar la tabtulu sholat, menurut Ibnu Hajar. Wa wafaqahu Romli fi nadri faqat. Imam Romli sepakat dengan pendapatnya Ibnu Hajar, akan tetapi ini hanya masalah nadar. Tapi kalau tidak nadar, maka batal sholatnya menurut Imam Romli. Nadar itu ada berapa? Nadar itu kan ada nadar tabarrur, ada nadar lajaj ya. Nadar itu ada yang membaginya nadar tabarrur, ada nadar lajaj. Kalau nadar lajaj isinya yang pertama, isinya 3 hal: mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, memotivasi. Yang kedua, mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan saya nadar, saya berjanji untuk tidak menceritakan ini kepada fulana, itu termasuk nadar lajaj. Atau mungkin meyakinkan kebenaran kabar. Saya sampaikan bahwasanya dia itu memang
begitu. Atau kabar yang saya bawa ini benar 100%. Jika tidak benar, saya akan sodako 500.000 misalkan begitu. Nah itu termasuk nadar lajaj. Kalau nadar tabarur itu beda. Nadar tabarur itu melakukan kurbah, melakukan ibadah karena ada apa? Hudusun nikmah atau indifa'un nikmah. Hudusun nikmah karena ada nikmat. Misalkan nanti kalau saya dapat arisan, misalkan aku niat sodako 1 juta, begitu. Itu termasuk nadar tabarur. Melakukan kurban, melakukan ibadah-ibadah. Misalkan termasuk ini tadi contoh ya, lillahi alaihi an atikaf fi hadzal masjid. Demi Allah, saya akan melakukan itikaf di masjid ini. Itu termasuk nadar tabarur. Atau mencegah atau apa? Nadar tabarur itu selain kurba, itu taklik, menggantungkan sesuatu. Ya, menggantungkan sesuatu. Ya, melakukan kurba. Kalau melakukan kurba tadi contohnya ini tadi ya. Maaf ya. Lillahi alaihi an atikaf tabarur. Niat demi Allah saya akan melakukan itikaf di masjid ini. Itu tabarur ya. Tabarur, contoh tabarur. Atau menggantungkan, andaikan nanti kalau saya, nah itu termasuk taklek ya. Pada intinya ada yang membagi nadar itu ada 5, isinya 5, yaitu tadi 3 di lajaj, 2 di tabarur. Nah yang tabarur itu termasuk mujazah, itu nadar mujazah. Besok dipelajari pada bab nadar ya. Itu kita kembali pada berbicara dalam sholat, pembicaraan yang membatalkan sholat ya, begitu teman-teman. Kita lanjut, mana tadi? Lau tawaqqafatil qiraa'ah alat tanahnuhi biduhuri harfaini fal yajuz. Apabila mengucapkan sesuatu, membaca sesuatu, atau ketika dehem, membaca sesuatu dengan dehem yang jelas dilakukan dengan 2 huruf. Ono dehem ngerti dehem nggih? Dehem itu masyaallah wahing. Misalkan begini, ingka natil qira'a wajibatun kal Fatihah au tasyahudul akhir jaza tanahnuh. Kalau memang tanahnuhnya ini, dehemnya itu terjadi pada bacaan wajib, Fatihah, tasyahud akhir kan bacaan-bacaan wajib, maka gak apa-apa. Di tengah baca Fatihah kemudian sampai dehem ya, gak apa-apa. Tapi kalau tidak diwajib, wa imma idza kana dhuhur wajib maka surah awil qunut awil jar bi takbiratul intiqaf fala yajuz, maka tetap batal salatnya ya. Tanahnuh biduhuri harfaini loh ya. Ini ada kata-kata biduhuri harfaini, dehem yang menjelaskan, yang jelas sekali ada 2 huruf ya. Dehem kayak apa sih kalimatnya ya. Kemudian maklum ya, kemudian ini ada apa namanya footnote-nya fala yajuz nomor 2. Wa inda Ibnu Hajar jawazu tanahnuh lil jahri bi takbiratil intiqal indal hajat ila sama'il ma'mum. Tapi menurut Ibnu Hajar dehem itu enggak apa-apa ketika terjadi pada takbiratul intiqal, takbir intiqal indal hajat, ketika ada kebutuhan biar makmumnya itu kedengaran. Menyertakan dehem sambil takbiratul intiqal tidak apa-apa menurut Ibnu Hajar ya. Sama dengan buka, tanahnuh itu sama dengan buka, sama dengan nangis ya. Buka itu nangis, bersin dan lain sebagainya, yang sampai memperlihatkan 2 huruf secara jelas itu ya. Kemudian masalah sadisah, masalah yang ke-6, laukanan musolli iman wasatil tu nukhoma ila hadid dhahir. Nukhoma itu artinya apa? Fal
Sama ya, sama-sama keterangannya. Masih lama ya. Lau tanah nahal imam fadharu min harfanil fal ma'mum faraqatuh. Nukhoma itu artinya apa ya? Apabila seorang musolli itu sedang berpuasa, kemudian sampai bersin apa ya nukhoma? Nanti pending dulu ya. Nukhoma. Oke. Sebentar. Kemudian kita lanjut nomor 7 ya, nomor 7. Lau tanah nahal imam fadharu minhu harfani. Apabila imam itu dehem, kemudian jelas dua huruf yang nampak. Fahal yajibu alal ma'mum mufaraqatuhu la yajib lihtimali udrihi kalabatin aw nisyanin li anna dhahir takharuzu anil mubtilat ya. Tidak wajib untuk mufaraqah. Kalau kita mendapati seorang imam itu dehem, maka tidak wajib ya, hukumnya tidak wajib untuk mufaraqah. Kita kaholabatin aw nisyanin, mungkin dia lupa atau yang lain. Begitu aja ya. Kemudian nukhoma. Bentar, saya nukhoma tadi artinya apa? Kayak enak rek. Bentar. Buka kamus ya. Maaf ya, saya sering buka kamus online maksudnya. Sebentar. Kok gak bisa? Sudah online ya. Meludah. Ya Allah, meludah wae gak iso. Oke. Nukhoma tadi meludah ya. Kalimatnya tadi apa? Ya juzu kayak apa mau rek? Laukan al-musolli iman wa nukhoma ila hadid dhair. Apabila seorang yang salat itu dalam keadaan puasa, kemudian ludahnya itu nyampe, meludahnya itu kelihatan. Ya. Maka ta'adzur ikhrajuha ila bidut harfaini. Dia udzur untuk mengeluarkannya kecuali dengan mengucapkan bacaan tadi ya, kecuali dengan mengatakan dua huruf, maka tidak apa-apa ya. Jadi karena dia menahan beludah tadi ya, nukhoma ya, meludah, kemudian tidak apa namanya 260 berapa tadi gitu. Ini ya, laukanal musolli iman wa wasolatin nukhoma ila hadid dhahir. Jika seorang yang sholat dalam keadaan puasa, kemudian ludahnya itu kelihatan ya, mukhraji harfil kha, sebagaimana diucapkannya huruf kha gitu ya. Ta'adzur ikhrajuha illa binutki harfaini, maka dia udzur dalam keadaan udzur kecuali dengan mengucapkan dua huruf. Hal yajuz, maka boleh dua huruf itu boleh dikatakan
untuk menjaga puasanya, wala tabtulu sholatuhu. Kurang lebihnya begitu ya. Terima kasih ya teman-teman, maaf ya itu tadi keterangannya kurang detail ya, mohon maaf. Itu tadi sekedar kita melihat keterangan untuk muqabalah keterangan dari Safina dan Takrirat. Kita kembali ya pada bahasan pada bahasan Safina. Mubtilat halaman berapa tadi? Wis mau khatam ini ya, wis dapat banyak kita. Nah ini ya, kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah mufattir amdan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Semua hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Kemudian wal akli al katsir an nasyan, atau makan yang banyak karena lupa. Itu sudah ya, ada lupa. Kemudian salat seharati mutawaliyat wala sahwan, 3 gerakan yang dilakukan berturut-turut walaupun itu lupa tetap membatalkan sholat. Wal wasba al wahisyah, mencolot. Wasba itu lompat yang luas. Lompat yang luas itu maksudnya lompat yang jauh gitu ya, itu termasuk membatalkan sholat. Wad darbal mufritoh, itu memukul dengan keras, memukul yang menyakitkan, memukul sampai plok kedengaran ya, menyakitkan ya, itu kelihatan ya, secara fisik kelihatan, itu termasuk membatalkan sholat. Kemudian waziyadatu ruknin fi'liyin, menambahkan rukun fi'li. Rukun fi'li itu ya rukun gerakan, misalkan ruku, i'tidal itu rukun fi'li, ditambahi rukuknya, ditambahi lagi, nah itu termasuk membatalkan sholat. Wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imam 2 rukun, mendahului imam 2 rukun, nah itu termasuk membatalkan sholat. Begitu juga takhalluf, mengakhirinya sampai 2 rukun juga tanpa adanya udzur yang kemarin, seperti udzurnya masbuk pada bacaan Fatihah kemarin ya, sudah dijelaskan. Kemudian niat qat'i sholat, niat memutus sholat termasuk membatalkan sholat. Niat atau ta'liq qat'iha, menggantungkan niatnya, memutus sholatnya digantungkan. Nanti jika hujan, karena punya jemuran, jika hujan saya batalkan sholat saya. Nah itu termasuk sudah batal sholatnya tanpa harus menunggu sholat dilakukan ya. Yang terakhir adalah taraddud fi qat'iha, ragu-ragu untuk memutus sholat, iki diterusno ta ora, nah, itu termasuk membatalkan sholat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita kali ini. Nanti kurang lebihnya kami mohon maaf bila jelas ada kekurangan dalam penerangannya atau dalam memberi kefahaman, saya masih perlu dikoreksi ya, masih perlu banyak dikoreksi. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut join dalam ngaji saya ini. Semoga manfaat, semoga kita semuanya istiqomah dan sampai tua, sampai umur berakhir kita tidak akan pernah malas untuk belajar. Sejatinya orang yang pandai adalah orang yang bodoh karena ingin tahu. Bagaimanapun sekecil apapun pengetahuan kita, selanjutnya itu adalah hal yang besar untuk diri kita ya. Allahumma inna istauda'na kama qad alamtana faddudu iyana indah tiyajina ilahi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.